Penyebab kematian Brigadir Muhammad Nur Hadi masih berkabut. Polisi meyakini pembunuh Nur Hadi adalah dua atasannya, yaitu Komisaris I. Made Yogi Purusa Utama dan Inspektur 2 I. Gede Haris Chandra. Polisi juga sempat menahan satu tersangka lain, yaitu Misri Puspitasari, teman kencan Kompol Yogi. Tapi penahanannya ditangguhkan karena melewati batas waktu. Kasus ini menarik perhatian publik karena diduga ada polisi membunuh polisi. Ada beberapa bumbu cerita lain yang belakangan muncul, tapi tak satu pun yang terkonfirmasi. Masalahnya, 5 bulan berjalan kasus ini tak kunjung tuntas. Apa saja kendalanya? Mari kita kupas perkaranya. Oke, kawan-kawan. Pekan lalu kan kita sudah mengupas kasus pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank BRI Cempaka Putih, Muhammad Ilham Pradipta tuh. Dan kita sudah kupas tuh dari detik-detik penculikan, lalu kemudian berujung pembunuhan, termasuk orang-orangnya, termasuk juga motif ya. Apa dan kenapa Ilham ini dibunuh oleh para pelaku. Nah, ini ada sebenarnya kasus pembunuhan yang sudah kita tulis juga di pekan ini, di mingguan. Nah, kasus pembunuhan ini sebenarnya sudah lama. Dia adalah Brigadir Muhammad Nur Hadi, anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat. Ditemukan meninggal di dasar kolam The Beach House kamar Villa Tekek ya, di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat, itu Rabu 16 April 2025 gitu. Dia ditemukan meninggal. Nah, kasus ini awalnya nggak banyak yang tahu. Senyap ya. Kita juga nggak monitor. Lalu kemudian tiba-tiba muncul rame beberapa pekan kemudian gitu. Nah, ramainya itu setelah ada ekshumasi. Beberapa hari kemudian muncul juga di media stop. Saya juga sempat ngobrol ya dengan teman-teman di media di Nusa Tenggara Barat, dan muncullah beragam cerita gosip-gosip ya. Saat itulah ada hubungannya soal narkoba lah, ada urusannya soal kabarnya villa itu punya seorang purnawirawan jenderal lah, segala macam gitu. Dan juga ada soal rebutan pasangan dalam kasus itu gitu. Tapi kemudian hilang lagi. Kalau teman perhatikan, hilang lagi, dan ini memang mau nggak mau memang kita juga saat itu kan ada soal kasus korupsi gula Tamlembong, ada kasus ada kasus laptop, dan juga yang viral ya, tadi sudah saya sebutkan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu BRI, termasuk juga yang kasus kerusuhan kemarin Agustus, itu hilang tuh. Kita melihat ada yang menarik dari pembunuhan ini, ada yang masih ditutupi, dan perlu dicatat juga, itu sampai sekarang 5 bulan itu belum ada nih apapun perkembangannya, meskipun memang sudah tersangka ya. Dan di sini perbedaan kasus ini dengan yang lain. Kalau yang sebelumnya kita itu melihat tentara, ada figur tentara dalam kasus ini. Ini kasus ini adalah polisi bunuh polisi. Gitu. Jadi polisi diduga bunuh polisi, sesama polisi, yang kemudian kasusnya hilang, kemudian ramai lagi, senyap lagi, dan sampai sekarang juga belum tuntas. Gitu. Jadi gimana Pep? Sejauh mana sih sekarang perkaranya itu? Atau jangan-jangan udah muncul nih motifnya nih? Gitu. Ya, menarik ini ya, karena kejadian itu kan April, Brigadir Nur Hadi dibunuh di villa di Gili Trawangan. Saya perlu dicatat loh, awalnya itu bukan dibunuh. Iya, awalnya itu, nah disitulah menariknya. Ada kasus kematian seorang brigadir polisi gitu. Keluarga menyangka awalnya itu ya kecelakaan di tenggelam. Akhirnya kemudian belakangan hasil forensik menunjukkan bahwa jasad ini kondisinya tak wajar. Akhirnya berujunglah, ini ada pembunuhan nih gitu. Pembunuhan ketika melangsungkan pesta lah gitu dengan teman-teman atasannya di kantor gitu. Jadi banyak cerita di balik kematian ini. Bahkan sampai 5 bulan kasus ini berlalu, belum P21 ya. Belum P21 ya? Jaksa bilang masih ada berkas harus dilengkapi, minggu ini polisi harus melengkapi bahan gitu. Masih berjalan. Walaupun polisi sudah menetapkan 3 tersangka ya di kasus ini. Siapa aja sih pelakunya? Nah, itu kita udah ada ininya. Ini kan 3. Dia
anggota ini ya, Nur Hadi ini kan anggota bidang Propam di Polda NTB ya. Ini ya Nur Hadi. Oh, itu Nur Hadi. Almarhum Brigadir Nur Hadi. Ini atasannya juga ya. Atasannya Kompol Yogi Purusa di Propam Polda NTB. Nah ini teman anggota Propam juga, teman Nur Hadi. Ini Ibda Haris. Nah, ini polisi bertiga. Ini satu orang yang ikut pesta di hari itu, Misri. Misri ini temannya Yogi, teman kencan Yogi. Nah di acara pesta itu juga ada satu orang perempuan, Melanie Putri. Ini Melanie Putri, Melanie ini teman tidak dari, tersangka. Dia tidak tersangka. Nah mereka berlima inilah yang kemudian pesta ya di malam 16 April 2025 yang berujung kematian Brigadir Nur Hadi. Pada akhirnya polisi kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Yogi, Haris, dan Misri. Nah, belakangan karena kasus ini memang kena lama banget gitu ya, diproses oleh Polda, banyak cerita lah kenapa lama diproses, akhirnya masa penangguhannya diakhiri gitu. Misri akhirnya ditangguhkan penahanannya. Kalau Melanie memang tidak tersangka ya. Nah, 3 inilah yang akhirnya dua inilah yang akhirnya menjadi tersangka yang sudah ditahan. Melanie Misri masih ditahan tapi sudah ditangguhkan. Ini menarik karena Brigadir Nur Hadi tewas di Villa Tekek di Beach House Gili Trawangan. Polisi menduga dari awal terjadi penganiayaan, bahkan kemudian dinaikkan statusnya menjadi pembunuhan. Yang menjadi aneh adalah kedua atasan dan teman kerja dari Brigadir Nur Hadi ini sampai sekarang tidak mengakui bahwa mereka melakukan pembunuhan terhadap Nur Hadi gitu. Itulah yang menjadi kabut lah ya dari kasus ini. Di satu sisi polisi juga punya cerita ya soal pembunuhan itu. Nanti akan kita kupas lah berikutnya. Tapi yang menarik adalah kenapa polisi sempat lama banget ya? Dan bahkan Kompolnas juga sempat ikut turun tangan ya? Iya, betul. Itu kenapa ceritanya? Nah, April 2025 itu kan kejadian kematian dari Brigadir Nur Hadi. Nah, memang kasus ini berjalan lambat. Akhirnya, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan, yang juga Ketua Harian Kompolnas waktu itu ya, itu menugaskan lah 2 anggota Kompolnas, Arif dan Supardi, untuk coba turun ke sana gitu. Nah, setelah mereka datang ke sana, agak aneh ya, kita dapat cerita dari mereka ketika mereka kemudian mendengar pemaparan dari polisi setempat. Waktu itu sebetulnya tersangka sudah ditetapkan. Tadi ya, Kompol Yogi, Ibda Haris, Misri, dan Misri gitu. 3 ya. Bahkan ketika Kompolnas datang ke sana, itu otopsi setelah ekshumasi sudah dilakukan terhadap korban. Ini kan ada cerita tersendiri karena di awal kematian keluarga itu menolak. Keluarga sendiri yang menolak untuk dilakukan otopsi. Otopsi ya? Iya, karena berbagai alasan lah untuk alasan satu dan lain hal gitu. Akhirnya dikebumikan, barulah kemudian polisi melakukan ekshumasi. Nah, disitulah barunya ketahuan bahwa ini Brigadir Nur Hadi ini matinya nggak wajar nih. Bayangkan kalau cuma tenggelam, kecelakaan, itu lehernya patah, lidahnya patah, banyak luka lecet di sana sini gitu. Nah, itulah akhirnya kemudian polisi menetapkan 3 tersangka. Tapi anehnya waktu itu polisi justru menggunakan pasal penganiayaan di KUHP sama pasal kelalaian yang berujung kematian. Nah, Kompolnas waktu itu Arif Wicaksono cerita lah ke kita gitu ya. Saya aneh ngelihatnya gitu. Ini bagi saya yang sudah pengalaman lama ini kayaknya lebih tepat pasalnya pembunuhan gitu loh. Pasal pembunuhan itu kan 338. Iya, 338. Bahkan bisa pembunuhan berencana 340 gitu. Akhirnya dia kasih masukan lah ke polisi. Cuman saat itu sayangnya berkas ini udah keburu dilempar ke kejaksaan. Kejaksaan memang lihat ya benar ini seharusnya memang pembunuhan gitu. Ya dibalikin berkas ke polisi, barulah dimasukin itu pasal. Tapi belum P21 juga sampai sekarang ini. Belum P21 juga sekarang. Gitu. Jadi untuk
juga meyakinkan menjelaskan kepada pembaca, kayaknya memang perlu kita cerita detail ya dari awal ya, biar juga nanti kelihatan nih. Karena di sini ada dua versi, ya kan? Yang pertama versi tersangka, yang kedua adalah versi polisi. Yang versi tersangka itu yang tadi yang Pep bilang itu tidak membunuh, yang versi kedua kan yang meyakinkan polisi bahwa ini adalah pembunuhan dari hasil ekshumasi itu kan. Gitu. Nah, mungkin Kory bisa cerita nih, bagaimana sih sebenarnya kapan mereka mulai ketemu, itu penting. Karena itu bagian dari rentetan segala macam. Apakah sebelumnya mereka ini saling kenal segala macam? Kory mungkin bisa cerita. Sebelum saya gambarkan di hari H ya Bang, di hari tanggal 16 itu sebenarnya Misri dan Kompol Yogi ini sudah saling bertemu di September tahun lalu gitu. Di situ Misri dengan temannya yang diduga teman kencan dari Kompol Yogi gitu. Cuma pada saat itu hanya sebatas sekilas saja lah, nggak ngobrol sama panjang segala macam gitu. Kemudian di bulan April itu sebelum kejadian, Kompol Yogi mencoba menghubungi Misri melalui media sosialnya di direct message di Instagram gitu. Disitulah ada mengajak Misri untuk berlibur di Lombok segala macam gitu. Barulah di hari kejadian itu di tanggal 16 April ya. Saya coba gambarkan. Pada saat kejadian itu sebenarnya Misri lokasinya ada di Bali, Bang. Ada di Bali ya. Kemudian mereka bertemu di Pelabuhan Senggigi di sini ini di bawah. Kompol Yogi, Ibda Haris sama Brigadir kan tugasnya di Mataram kan? Mataram ya. Kan? Sementara si Misri datang dari Bali. Iya. Memang dia aslinya di Jakarta, cuma emang lagi berlibur di Bali dan kebetulan ya tahu ada di Bali, akhirnya Kompol Yogi menghubungi Misri gitu untuk mengajak liburan di Lombok. Nah, awalnya itu Misri dijemput oleh Brigadir Nur Hadi di Pelabuhan Senggigi. Di sini ya, titiknya nih. Kemudian nggak jauh dari pelabuhan itu, dekat parkiran sekitar beberapa meter itu kan jalan, lalu masuklah Kompol Yogi dan Ibda Haris. Ibda Haris pada saat itu ngajak Melani Putri ini, teman kencannya dari Ibda Haris gitu. Nah dari sini kemudian nggak jauh juga dari lokasi ini ada swalayan, mereka sempat belanja rokok segala macam gitu ya di lokasi itu. Kemudian lah baru jalan, sekitar sore itu baru tiba di Gili Trawangan, Bang. Di sini ya. Itu Gili Trawangan tuh. Ini titik lokasi Hotel Villa Teke. Ini sebenarnya hotelnya di satu lokasi ya, berdekatan hanya. Jadi di Villa Teke itu khusus hanya untuk Kompol Yogi dan teman kencannya Misri gitu. Di sebelahnya itu ada beberapa kamar yang untuk Nur Hadi dan Ibda Haris dan mereka tidak menginap di hotel yang sama. Hanya bertetangga aja, bertetangga ya lokasi. Sebenarnya satu lokasi lah, masih satu lokasi. Nah, pada malam hari lah di situ ada apa namanya? Mereka kan berpesta ya. Pesta ini pakai narkoba enggak, Dor? Dugaannya pakai, Bang, karena berhasil pemeriksaannya itu Kompol Yogi, Brigadir Nur Hadi dan Misri itu positif narkoba, hanya Ibda Haris saja yang negatif gitu. Nah di sini memang ada konsumsi berdasarkan dari pengakuan Misri itu ada mengkonsumsi obat penenang namanya Riklona, tapi ada juga narkoba jenis Inex disebutkan di situ ya. Nah untuk asal usulnya memang dugaannya Misri lah yang membeli obat-obatan itu atas perintah Kompol Yogi gitu, dugaannya itu. Nah sejauh ini memang kejadiannya itu memang di satu titik ini saja, meskipun kamarnya berbeda. Di Villa Teke ini, gambar Villa Teke ini, mereka tuh melakukan pestanya di aktivitasnya di sini gitu. Jadi Kompol Yogi memanggil Ibda Haris dan Brigadir Nur Hadi untuk berkumpul di sini gitu. Aktivitasnya di sini meminum minuman keras, terus ada apa namanya termasuk konsumsi obat-obatan tadi gitu. Nah, disinilah peristiwanya itu antara malam ya, antara jam 8 sampai jam 9 itu memang ada peristiwa sampai akhirnya Misri pada sekitar pukul 9 malam itu menemukan Brigadir Nur Hadi tenggelam di kolam ini gitu. Itu sih rangkaian peristiwanya ya. Nah. Mungkin saya tambahkan ya, karena yang menjadi krusial tadi kan Kory udah cerita dari dijemput sampai ke villa gitu ya. Nah, yang menjadi penting di kasus ini masing-masing tersangka ini punya alibi, menyampaikan alibi masing-masing gitu. Saya nggak terlibat, saya nggak ini gitu. Nah,
Itu yang terjadi di malam 16 April itu ya, 16 April. Jadi kan mereka itu jam 4 ya sampai ke hotel ini, lokasi kejadian ya. Nah, ini villanya. Sorry. Nah, ini kan mereka pesta di sini, 5 orang gitu. Awalnya kan ini tuh Villa Tekek gitu ya, yang jadi tempat nginapnya Yogi dengan Misri. Sedangkan yang 3 lagi kan di hotel sebetulnya, hotel Natia Hotel di persis di sebelah, cuman The Beach House ya. Cuman jalan kaki aja gitu. Coba dong gabung gitu. Gabunglah mereka ini penting ya. Nah, jam 16, sekitar 16.00 ya. Sekitaran itulah. Mereka kemudian gabung, udah di kolam pesta segala macam, konsumsi Riklona, Inex dan lain-lain gitu. Nah, Ntar Pep, aku mau menegaskan saja biar nanti teman-teman juga pembaca paham ya. Yang dimaksud kamar Villa Teke ini itu adalah villa yang lazimnya biasanya ada di Bali dan di Lombok deh. oke. Gitu. Yang orang kan bertanya nih, kan meninggalnya di kolam nih. Kolam kan harusnya biasanya di luar nih. Nah, villa-villa di Lombok dan di Bali ini biasanya adalah setiap kamar ini juga punya kolam kecil. Punya kolam. Nah, kolam kecilnya itu ukurannya paling ya 2 meter ya. 2 kali 2 gitu. 2 kali 2 ya. Kurang. Yang dalamnya itu paling 50 cm. Makanya ada yang disebut dengan jacuzzi. Iya, iya. Bukan kolam renang. untuk berenang Iya, sampai gaya dada, gaya punggung, nggak mungkin. Ini hanya kolam berendam ya. Yang sebenarnya kalaupun tenggelam, ya agak aneh juga. Karena cuma 50 cm paling dalamnya kan untuk berendam gitu. Untuk memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa ini nih, kamarnya seperti ini juga ada gambarnya kan dari sumber kita gitu. Dan satu yang juga pengen gue tegaskan, ini cerita versi pemeriksaan ya, para tersangka ya, kepada kita ya. Oke, silakan lanjutkan. Nah, jadi ketika tersangka itu, salah satu tersangka kita dapat ceritanya ketika diperiksa, ceritalah gitu ke penyidik. Ini jam 6 mereka tuh udah kumpul di sana gitu, berlima gitu. Nah, sekitar jam habis maghrib lah ya, jam 18.20. Kemudian Nur Hadi dengan Melanie Putri itu pamit ke hotel mereka gitu. Pamit ke hotel mereka. Sedangkan Kompol Yogi yang udah konsumsi obat penenang kebanyakan gitu kan, akhirnya ketiduran. Udah ngantuk berat gitu. Akhirnya Misri minta tolong ke Nur Hadi, minta tolong dong dibopong sampai ke kamar gitu. Jadi cuma dekat gitu. Jadi dari sini tolong dong dibopong sampai ke kasur gitu. Udah deh, jadilah di sekitar malam udah turun gelap ya. Nah, Misri kemudian duduk lah di kursi-kursi ini. Nur Hadi masih berendam. Masih berendam. Padahal udah gelap gitu. Adalah beberapa kali obrolan sama mereka berdua gitu. Nah, saat itulah kemudian Misri merekam Nur Hadi yang masih berenang, yang masih berendam itu, yang video 7 detik yang kemudian beredar di media sosial. Itu videonya kan lagi nyender di dinding jacuzzi, kayak turun naik gitu ya, ke menggapai-gapai dinding. Cuma masih hidup gitu. Nah, ketika di momen ini sebetulnya Misri yang lagi duduk di sini berulang kali masuk ke kamar, mencoba membangunkan Yogi, teman kencan dia di villa ini. Cuman nggak bangun, akhirnya dia keluar lagi gitu. Suatu ketika, dia ngelihat nih lagi, Misri lagi duduk, Nur Hadi lagi berendam, ada Haris balik lagi ke villa. Haris balik lagi ke villa, masuk ke kamar, ya kan, masuk ke kamar, tapi si Misri nggak tahu Haris ngapain ke dalam. Akhirnya Haris keluar lagi, barulah kemudian Misri melihat Haris sempat berkomunikasi dengan Nur Hadi. Semacam inilah bahasanya. Jangan kelewat batas lah gitu. Coba kontrol diri gitu. Nah, Misri masih melihat Nur Hadi menjawab gitu, siap dan gitu. Jadi video yang beredar itu bukanlah momen terakhir Misri melihat Nur Hadi, tapi setelah video itu masih ada momen terakhir ketika Misri melihat Haris komunikasi dengan Nur Hadi, siap dan. Itulah saat terakhir Misri melihat Nur Hadi. Nah, setelah itu Nur Hadi keluar, Nur Hadi pergi, Misri barulah masuk ke kamar. Itu posisinya udah jam 8 malam ya. Nah, ini menjadi krusial ya. Jam 8 malam sampai jam 9 malam. Karena
ketika Misri masuk ke dalam kamar, Yogi itu masih ketiduran. Masih ketiduran sampai dibangunin lagi lah. Dibangunin, dicoba ada kali 10-15 menit bangunin Yogi. Awalnya Misri agak kesel juga dengan Yogi. Kamu ngapain ngajak ke villa kalau cuman tiduran aja gitu loh. Kan udah jauh-jauh dari Bali ke Gili Trawangan ya. Udah akhirnya Yogi sempat bangun. Yogi bangun, buka mata lah gitu. Buka mata, duduk di kasur. Misri saat itu langsung mandi ke dalam kamar mandi. Nah inilah biar lebih enak ya. Jadi ini kolam tempat jacuzzi ya, tempat ditemukan Nur Hadi ya. Nur Hadi berendam dan ditemukan tewas. Di sini di teras Misri. Di sini tempat tidur ada Yogi gitu. Nah, Misri kan masuk ke dalam membangunkan Yogi. Itu sekitar jam 8. Setelah Misri membangunkan Yogi dan Yogi bangun, Misri ini lanjut mandi nih ke belakang ke kamar mandi. Ada kali 20 menit lah dia mandi, ganti baju gitu. Nah, setelah mandi dengan ganti baju, Misri kemudian keluar kamar mandi ngelihat Yogi ini posisinya udah masih baring. Masih baring, badannya di atas kasur, kakinya di bawah gitu. Kayak gini ya. Begini ya, ini kasur nih. Ini kasur. Ini gini ya. Enggak, telentang. Telentang gini. Telentang ya? Telentang, kepala ke atas. Telentang tapi kaki di bawah. Kaki di bawah gitu. Kayak orang lagi habis dari luar, setengah badan terus rebah ya. Rebah ke kasur gitu. Udah deh, setelah mereka kemudian Misri melihat Yogi udah bangun, mereka duduk-duduk nih di kursi teras, ya kan? Kursi di teras. Nggak lama kemudian Misri ngelihat kok di kolam ini banyak botol lah, banyak bekas mereka sisa pesta tadi gitu. Kemudian Misri sempat nanya ke Yogi, teman-temannya mana gitu, dan lain-lain. Yogi waktu itu menjawab nggak tahu, kan yang berendam kalian gitu. Artinya saat itu Yogi itu nggak cuma duduk di pinggir kolam gitu kan. Nah, Misri inisiatif tiba-tiba jalan ke pinggir kolam. Nah, saat itulah dia ngelihat jasad dari Nur Hadi ini tenggelam di bawah jacuzzi itu. Udah deh dia teriak manggil Yogi, kemudian Yogi yang masuk ke dalam kolam, Yang mengangkat ke atas Nur Hadi ke atas kolam ya. Ke atas kolam. Oke. Artinya begini. Saat itu Yogi dan kompol Yogi dan Misri lagi duduk nih. Betul. Ya kan? Misri sudah melihat lo ini mana nih Nur Hadi nggak kelihatan. Kok melihat ada botol-botol. Dia lalu jalan kemari. Nah, seperti yang lu bilang tadi ya. Dia jalan kemari, tiba-tiba dia ngeliat tuh. Di bawah, di yang jacuzzi yang cuma setengah meter itu. Tubuh Nur Hadi sudah tenggelam. Berlarilah kompol Yogi tadi ke arah kolam, mengangkat ya. Disempat bikin napas buatan. Iya, sampai keluar sini kan. Nah, di momen ini, Misri kemudian minta Yogi coba hubungi Nur Hadi yang di hotel sebelah. Haris. Ibda Haris yang di hotel sebelah. Barulah datang Ibda Haris membantu Putri datang, Melani Putri ikut tetap. Enggak, Melani tetap di hotel sebelah. Ya? Melani tetap di hotel sebelah. Sembari mereka mengupayakan untuk membantu. Abis ini Yogi dan Haris membantu jasad dari Nur Hadi. Sedangkan Misri diarahkan kembali diungsikan ke hotel sebelah. Tempat bersama Melani gitu. Setelah itu mereka lah yang mengurus. Segala macam. Dibawa ke klinik dan ada beberapa hal yang perlu ditegaskan, Pep. Bahwa dari pukul 18.20 ini mereka berpesta. Tadi kan sudah lu sebut ya, mereka juga bawa Riklona dan Inex ya, dikonsumsi. Nah, dugaannya kompol Yogi ini itu teler. Karena juga hasil tes urinnya juga positif ya, narkoba ya. Teler lah tidur. Selama dia tidur ini juga Misri ya, itu di sini juga berdiri. Terus Ibda Haris dan Melani Putri sempat juga berbincang, tapi akhirnya mereka pindah ke hotel sebelah. Karena mereka tidak nginap di sini, karena ini kan cuma satu kamar, ya kan. Sampai di situ, kemudian muncullah tinggal bertiga. Ya, di hotel ini kan tinggal bertiga ya. Nur Hadi, tadi ya, Nur Hadi, ya kan?
Misri dan Yogi. dan Yogi. Yogi yang terkapar leler di Iya. kamar gitu. Nah, dia sempat bolak-balik nih, sempat bikin video segala macam, tapi kemudian disinilah itu momen krusialnya. Si Misri ngakunya Di kamar mandi Iya. selama 20 menit. Selama 20 Oke, menit. 20 menit. Nah, saat dia keluar, Yogi Sudah bangun. sudah bangun, tapi posisi sudah berubah. Iya. Posisi sudah berubah. Sudah berubah. Mereka duduk, lalu kemudian Nur Hadi ditemukan di Tenggelam. dasar kolam. Tenggelam. Nah, Betul. kalau ini kan cerita versi tersangka ya, dan cerita inilah juga yang diduga disampaikan oleh Kompol Yogi dan Ibda Haris kepada penyidik. Makanya di awal itu tidak ada penyidikan kan, bahkan tidak ada penyelidikan. Nggak ada. Dan tadi yang sampai sempat lo bilang juga, Brigadir Nur Hadi dikuburkan juga tanpa otopsi yang tidak diizinkan keluarganya. Sorry, saya koreksi tanpa otopsi yang tidak diizinkan keluarga. Betul, tadi ada keanehan. Ketika 16 April kejadian, 17 April dimakamkan, polisi baru turun itu 21 April. Artinya 4 hari kemudian. 5 hari malah. 5 hari kemudian. Oh iya, 5 hari kemudian setelah kematian ya. Disitulah yang agak janggalnya ya. Tidak langsung ya. Tidak langsung di kasus ini. Cuman tambahan sedikit Bang, karena di momen ini masing-masing kan versi tersangka ya. Mereka ini sampai sekarang memang tiga-tiganya mengaku memang tidak terlibat dalam pembunuhan ini. Misri beralasan saat kejadian saya lagi kamar mandi, Yogi lagi tidur, Haris lagi di hotel sebelah gitu. Tapi semesta alibi mereka berubahlah setelah ada otopsi dari ekshumasi. Gitu. Nah, sampai ditemukan tadi lu bilang segala macam. Leher. Kalau versi polisi setelah hasil ekshumasi itu bagaimana? Itu pada saat rekonstruksi ya Bang, sempat dihadirkan ahli bela diri, termasuk dokter forensik. Bela diri gimana? Ahli bela diri yang memang dia pengen menunjukkan bahwa Nur Hadi itu meninggal kan ada luka patah leher sama lidah. Sampai lidahnya kan menjulur ya? Iya, itu kan dugaannya memang karena dicekik gitu Bang. Oke. Nah, kalau ahli bela diri menyebutkan bahwa orang yang bisa melakukan itu hanya orang-orang yang paham aksi bela diri. Bela diri. Oh, sementara setiap polisi ini kan pasti punya pelatihan dasar bela diri ya. Dan memang hasil dari dokter forensik kan menyebutkan memang ada 21 luka Bang. Termasuk yang mengakibatkan kematian itu kan luka tulang lidah, tulang leher, dan ada lecet-lecet di pelipis, di pipi kanan, segala macam banyak tuh Bang. Termasuk di telapak kaki juga ada. Banyak ya luka? Ada banyak lukanya Bang. Itu banyak hasil luka di bukin kali segala macam. Nah makanya tadi kan nggak ada pengakuan dari tersangka Bang. Penetapan tersangka ini dari bukti pertama keterangan dari ahli bela diri tadi yang memang menyebutkan kemungkinan Nur Hadi meninggal karena ada aksi bela diri dari 2 orang gitu, dugaannya itu Bang. Kata ahli bela diri. Kemudian ditambah lagi dikuatkan dengan hasil otopsi itu yang memang ada luka segala macam tuh, memang akhirnya disimpulkan memang sebelum tenggelam sebenarnya Nur Hadi itu masih hidup sebenarnya. Cuma akhirnya karena ditaruh di air itu bisa menambah akhirnya penyebab kematiannya gitu. Dia sebenarnya pas ditenggelamkan dalam tanda kutip itu masih hidup ya? Masih hidup Bang, masih ada gerak-gerak. Oke, berarti paru-parunya berisi air. Nah, itu termasuk penemuan yang di forensik itu ya. Ditemukan air di luar. Air yang dari kan diuji juga air yang itu. Oke, ditemukan sama ya. Ada klorin dan segala macam gitu. Kesaksian pemeriksaan para tersangka ini mengatakan bahwa kalau nggak salah ya, koreksi kalau nggak salah ya, itu kan Nur Hadi meninggal karena jatuh ya, kepleset ya. Iya. Itu versi tersangka ya. Itu siapa kemarin yang di pemeriksaan siapa ya dia yang bilang gitu ya? Itu sih masih bilangnya dugaan ya Bang mereka. Bisa aja mungkin karena dugaannya terpeleset kemudian terjatuh ke dalam kolam segala macam gitu. Dan bahkan kita juga dapat rekaman komunikasi antara keluarga Nur Hadi dengan Kompol Yogi dan Haris. Jadi itu di dua hari setelah hari Jumat, 2 hari setelah kejadian, sempat memang keluarga dari Nur Hadi itu mempertanyakan kepada Kompol Yogi gitu Bang, soal kita sih sampai sekarang telah menerima gitu katanya kematian itu, kita juga udah menolak untuk otopsi segala macam, tapi saya pengen tahu aja gitu. Kok disebutkan dia meninggal karena tenggelam, tapi di sisi lain banyak luka yang memang ada di badan-badan Nur Hadi gitu. Sempat dipertanyakan langsung ke
Kompol Yogi Kompolnas tadi, gitu. Kompol Disitulah ada komunikasi. Ya dia tetap berkilas sih, maksudnya menjelaskan soal memang intinya sih pembicaraan itu Kompol Yogi menyebutkan bahwa Nur Hadi meninggal karena tenggelam aja gitu. Nggak clear menjelaskan lukanya dari mana. Karena gitu. yang tadi ya ada lecet-lecet ya. Masa lecet ada luka-luka di lecet-lecet di sekujur tubuh. Iya. Dan dari pembelaan dari tersangka, salah satunya kan karena belakangan setelah pembunuhan ini kan beredar banyak motif, salah satunya motif narkoba. Contohnya dari Haris ya, Ibda Haris itu dari pengacaranya cerita bahwa itu firm gitu. Haris itu nggak pernah di hari kejadian itu bahkan bersentuhan dengan Nur Hadi, klaimnya begitu gitu. Dan pemeriksaan narkoba juga negatif. Negatif ya? Kenapa dibilang nggak bersentuhan? Karena dia mengklaim mengikuti itu proses rekonstruksi yang digelar oleh polisi. Nah, Haris itu nggak pernah bersentuhan, apalagi sampai membunuh dan menganiaya dan membunuh Nur Hadi. Gitu. Itulah yang kemudian disampaikan ketika Haris dan Kompol Yogi berbicara itu via telepon dengan keluarga Nur Hadi tadi yang 2 hari setelah kejadian. Intinya mereka menyampaikan bahwa mereka datang ke Gili Trawangan tuh juga bukan pesta, tapi karena ada urusan tugas dinas lah gitu. Alasannya akhirnya mungkin kecapean, nginap. Tapi masa dinas bawa teman kencan? Teman kencannya dibayar loh 10 juta. 10 juta. Ya, 10 juta. Agak herannya seperti itu. Tapi itulah pengakuan yang mereka bawa narkoba lagi. Iya. Bawa narkoba. Yang perlu juga dicatat, Pep, tadi kan lu ya Pak Kauri yang cerita ya, Haris balik lagi ya? Iya, balik. Ya. Ibda Haris balik lagi. Jadi ketika Misri dan Nur Hadi berdua di kolam itu, satu duduk, satu. Ini sudah ada video, sudah merekam video. Sudah video. Jadi di momen-momen itu kan nggak ada beberapa momen Nur Hadi masuk ke kamar Yogi, masuk ke dalam, terus keluar lagi gitu, tanpa Misri tahu apa yang sedang mereka lakukan. Ya, gitu. Cuman Misri mengetahui ketika diperiksa penyidik, dia bilang gitu ya. Saya sempat ngelihat Haris itu ngobrol dengan Nur Hadi tadi yang mengingatkan jangan kelewat batas gitu. Oh, itu yang tadi bilang jawab siap dan. Artinya kalau Haris beralasan setelah malam pergi ke hotel dan nggak kembali lagi, itu justru dibantah ya dengan kesaksian dari Misri. Ini yang membuat cerita pembunuhan Nur Hadi ini ramai ya, karena sangat kompleks ya teman-teman. Iya. Ada soal katanya lokasinya ini punya jenderal, terus ada urusan transaksi narkoba karena Kompol Yogi ini pernah jadi kasat narkoba ya? Iya pernah. Dikait-kaitkan kemudian sama publik gitu. Kemudian ada urusannya dengan teman kencan yang bayaran 10 juta segala macam. Dan ini terjadi di Gili Trawangan, tempat salah satu wisata yang orang juga bingung. Dan tadi lu bilang kan, dinas ke sana, dinas ke Gili Trawangan, dinas apaan? Sebetulnya isu isu kecemburuan ya, motif kecemburuan tuh muncul karena ada satu kesaksian yang menyebutkan di ada kecemburuan maksudnya? Iya, ada satu kasus motif ini karena ketika berendam Nur Hadi kan mengkonsumsi pesta mungkin hilang gini nih, ini biar clear nih. Nur Hadi nih. Ini udah Haris nih. Ya. Ini Melanie Putri. Melanie Putri sama bareng Ibda Haris. Bener ya? Di hotel lain, berbeda ya. Gitu. Nah, sementara teman kencan Kompol Yogi adalah Misri. Yang mereka berada di sini nih. Di Villa TK ini nih. Gitu ya? Jadi dia sendiri nih. Lone Ranger nih, Brigadir Nur Hadi, bener ya? Iya, seharusnya nginep bareng Haris dan Melanie Putri kan di hotel sebelah. Ada memang satu cerita bahwa ketika rame-rame pesta di itu, Nur Hadi sempat mencium lah gitu, Melanie Putri. Bukan Misri ya? Bukan, Melanie Putri yang dicium dan dikoda. Mencium apa hanya mendekat? Kalau dalam kesaksian salah satu tersangka itu sampai mencium. Nah, itu yang kemudian Misri yang justru menegur gitu. Jangan dong gitu. Pacar abangmu lah gitu bahasanya gitu. Nah, mungkin merujuk ke Haris. Cuman kesaksian tersangka lain yang kita dapat itu dibantah justru oleh Melanie Putri sendiri. Nggak ada itu Nur Hadi mencoba mencium atau
Menggoda saya gitu. Karena pada akhirnya yang mau jadi tersangka kan Nur Hadi, Kompol Yogi, Misri, dan Ibda Haris. Melani Putri tidak tersangka ya. Dia keluar dari pusaran ini ya, dari semesta ini ya. Semesta ini gitu. Nah, tapi ada juga kemudian penangguhan penahanan. Ini kan Misri kan ditangguhkan penahanannya. Betul. 28 Agustus kemarin. Baru kemarin kan? Baru dibebaskan. Dan Misri ini kan sempat olah TKP ya. Olah TKP di Villa Tekek itu. Tapi dia tidak terlibat gitu. Betul. Alasan polisi memang polisi pun melakukan penangguhan penahanan itu walaupun masih berstatus tersangka itu atas petunjuk jaksa gitu ya. Artinya Misri memang pasif, itu diakui oleh polisi dalam kasus pembunuhan ini. Tapi karena di pusaran kasus ini ada masalah narkoba dan itu diselidiki oleh sempat juga diselidiki. Artinya bahan menjadi penyidikan ya. Masih bahan penyidikan dan itulah menjadi Misri kan memang ada di pusaran kasus narkoba di kasus ini. Itulah makanya Misri masih tersangka walaupun penahanannya ditangguhkan gitu. Kita bicara soal pembunuhan ya. Pembunuhan di ruangan berapa meter? 7 kali 3 nih. Gitu. Dan ada loh kamera CCTV kan ada nih. Dan juga barang bukti segala macam kan. Tapi polisi membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan 5 bulan lebih sampai sekarang juga belum P21 kasusnya kan di pengadilan, dan satu tersangka juga akhirnya ditangguhkan penahanannya. Dia malah kena tersangka bukan kena jerat kasus pembunuhan, malah kena kasus narkoba gitu, yang Riklona dan ekstasi tadi kan. Nah, apa yang menyebabkan penyidikan dan penyelidikan polisi ini begitu lambat ya? Dan kabarnya kan polisi Polda NTB sampai menyewa ahli poligraf ya, untuk ngetes semua. Itu gimana? Jadi sebenarnya gini Bang, sebelum itu ya, kenapa sampai baru 5 hari tadi diselidiki oleh Polres Lombok Utara ya? Itu ternyata Kompol Yogi itu ada intervensi tuh Bang ke Kasat Reserse di Polres itu gitu. Dugaannya Kompol Yogi selalu mengkomunikasikan kasus ini gitu untuk sampai bahkan ada cerita dari Kompolnas, anggota Kompolnas itu cerita bahkan si Kasat Reserse ini dikirimi sesajen segala macam gitu-gitulah. Ada cerita-cerita untuk menakut-nakuti gitu Bang. Nah, adapun kalau untuk sempat ada memang diuji tes kebohongan itu, memang dari Polda hasilnya itu ada indikasi memang Kompol Yogi dan Ibda Haris ini melakukan kebohongan gitu. Mereka bohong. Pernyataannya dia bohong. Gitu. Misri dites juga nggak? Iya dites juga ya. Bohong juga. Semua yang dites kalau pernyataan polisi ya bohong gitu. Bohong ya. Itu yang menariknya. Berarti ada cerita sebenarnya yang belum terungkap ya. Iya. Tapi kalau bicara motif, apa kira-kira motifnya? Kalau polisi pede menyampaikan ke kita gitu ya, nggak perlu ada motif gitu. Karena toh sudah ada korban, udah ada indikasi gitu kan. Walaupun tadi banyak beredar ya, ada motif transaksi narkoba lah. Kalau soal motif transaksi narkoba, ini info masih ditelusuri sama polisi. Itu alasannya kenapa Misri masih tersangka sampai hari ini. Karena positif tadi ya. Tangguhkan. Adapun isu ada kecemburuan, percintaan dan lain-lain itu memang sempat disampaikan, tapi memang tidak terkonfirmasi gitu ya. Kita sebetulnya dapat sih ada dugaan motif yang agak lebih serius di kasus ini gitu. Tapi, nah ada tapinya karena di saat yang bersamaan mungkin harus kita singgung gitu ya. Di Lombok Barat itu ada satu polisi lagi yang dibunuh. Di tanggal yang sama? Di tanggal yang sama setelah gitu. Beberapa hari apa? Beberapa hari kemudian, baru berapa hari kemudian lah, berapa pekan kemudian masih di NTB gitu. Dan kita memang dapat cerita ada ya keterkait karena dia itu satu angkatan ya dengan Nur Hadi. Tapi ini kita lagi dalami lah gitu. Karena ini ada kemungkinan motifnya sama dengan yang apa yang terjadi. Juga membunuhnya polisi juga? Belum tahu. Sampai sekarang belum tersangka. Belum ada tersangka. Diduga ada keterkaitan gitu lah. Diduga keterkaitan. Karena korbannya satu angkatan ya dengan Nur Hadi. Oke. Ini udah detail ya tadi. Bagaimana polisi diduga membunuh polisi, bagaimana riwayatnya. Dan sudah jelas juga Polda NTB juga menegaskan motifnya itu ya
nantilah pokoknya pembunuhan sudah terjadi. Tapi memang seperti kata Pep tadi, PR kita juga nih untuk mengupas tuntas apa sih sebenarnya motifnya gitu. Nanti mungkin kita akan lanjutkan. Kenapa? Karena begini teman-teman, ini baik korban dan pelaku adalah polisi ya. Polisi yang harusnya memang menjadi andalan kita, saya, lu berdua gitu untuk menjaga keamanan. Propam lagi kan, mereka sebagai orang yang mengawasi polisi tugasnya gitu kan. Nah, bagaimanapun ini kasus ini juga semestinya sudah tuntas ya. Apalagi tadi Pep sudah memberikan clue ya. Ada pembunuhan lain sebenarnya di Lombok Barat ya. Lombok Barat. Yang diduga berkaitan gitu. Nah, ini kan akan menjadi tugas kita nih, Jas Hukum untuk kupas berikutnya nih. Thank you ya kawan-kawan. Kita kupas lagi nanti lebih detail lagi. Sip.